Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dimanapun kita berada pada hari ini. Kembali lagi pagi hari ini kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau naikkan penyembahan kita pada pagi hari ini ke hadirat Tuhan. Meskipun hingga pada pagi hari ini kita belum dapat berkumpul bersama-sama beribadah di gereja, namun saya percaya dimanapun kita berada, ketika kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau ngangkat tangan kita ke hadirat Tuhan, maka kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kita angkat lagu pujian pada pagi hari ini yang menyatakan bagaimana harapan kita kepada Tuhan. Terus kita yakinkan kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menjamah setiap kehidupan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu, dalamku, Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Mari Bapak Ibu, lebih bersungguh-sungguh lagi kita angkat pujian ini. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalam, Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu,
hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Oh, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Oh, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman Haleluya, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Haleluya, Engkau Allah kami, Engkau Raja kami. Haleluya, oh Jesus, kami muliakan, kami tinggikan. Shekana Wayase, glory bagi-Mu. Oh haleluya. Shekara Wayara Baba Yara Wayase. Hosana bagi-Mu. Terpujilah, terpujilah. Oh Jesus, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Sherana Wayara Baba Shekarana Wayase. Haleluya, haleluya. Oh terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau. Oh haleluya Yesus. Shekarana Mayara Baba Yara Mayase. Kami sembah, oh termulia nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Shekarana Mayara Baba Shekarana Mayase. Oh terpujilah Tuhan, terpujilah Bapa. Engkau Yesus, Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan.
Haleluya, haleluya, Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami sangat bersyukur untuk segala berkat cinta kasih yang terus Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Meskipun di tengah-tengah pandemi ini, kami percaya Engkau adalah Tuhan kami yang tak pernah lepas tangan akan kehidupan kami Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan kami pada hari ini ke dalam tangan kasihan-Mu Tuhan. Engkau yang menuntun setiap kehidupan kami Bapa. Engkau yang memberkati setiap keluarga kami Bapa. Engkau memberkati setiap pekerjaan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami mau lebih lagi bersorak-sorak bagi nama-Mu Tuhan. Engkaulah yang hadir tengah-tengah kami di kehidupan kami lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami siapkan jiwa kami siapkan roh kami yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan yang sangat luar biasa bagi Tuhan kita pada pagi hari ini. Kita akan bersorak-sorak bagi Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan naikkan bahwa betapa dahsyatnya Allah kita dalam setiap kehidupan kita. Kita angkat lagi pujian kita, Allahku dahsyat. Haleluya. Utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Tuhan disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah
kuasa. Beri kemuliaan bagi berdahsyat bagi Tuhan kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyatakan bahwa kita adalah milik Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbananmu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku
kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Saya percaya kita semua berada di dalam keadaan sehat walafiat, ada dalam perlindungan Tuhan. Dan kehidupan kita pasti ada di dalam perlindungan Tuhan yang tidak ada batasnya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, di tengah kita menghadapi dunia saat ini, di mana kita sedang berada di dalam masa yang sukar dan sulit, apalagi menghadapi di masa pandemik. Virus corona membuat banyak orang hidup di dalam ketakutan, hidup di dalam kekhawatiran, hidup di dalam kebimbangan, hidup di dalam kecemasan. Karena situasi dunia akhir zaman memang demikian. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sebagai orang percaya, saya yakin seluruh jemaat GKSI Genesaret yang ada di dalam iman yang teguh di dalam Tuhan dan tidak akan takut menghadapi apapun yang sedang terjadi di muka bumi ini. Masa yang sulit, kita butuh yang namanya perlindungan Tuhan. Di tengah menghadapi masa-masa sulit ini, jangan pernah kita dipengaruhi dengan situasi dan kondisi atau keadaan ini. Jangan kita takut. Kenapa? Karena Tuhan adalah pembela kita. Untuk itu, mari kita sama-sama akan membaca firman Tuhan yang menjadi pegangan kita di tengah kita menghadapi masa yang sukar, masa yang sulit di saat-saat dunia akhir zaman ini. Untuk itu, saya akan bacakan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 46 dengan jelas di situ berkata ayat 2 sampai ayat yang keempat, Tuhan berkata bahwa Tuhan adalah perlindungan kita, Tuhan adalah kekuatan kita, dan Tuhan adalah penolong kita. Saya kasih tema khotbah pada pagi hari ini dengan tema jangan takut sebab Tuhan menyertai kita semua. Ada amin? Sebagai orang yang percaya, kita tidak perlu takut karena kita punya pegangan. Apapun yang terjadi di muka bumi ini, Tuhan katakan dalam Mazmur 46 ayat 2-4, tidak perlu kita takut. Kenapa? Karena ada janji Tuhan bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Janji Tuhan adalah Tuhan, yang saya katakan tadi, Tuhan adalah perlindungan kita, Tuhan adalah kekuatan kita, dan Tuhan adalah penolong kita. Nah Bapak Ibu Saudara, ada 3 alasan kehidupan orang percaya untuk tidak takut menghadapi dunia yang sulit dan sukar ini. 3 alasannya. Alasan yang pertama, kenapa orang percaya tidak perlu takut dengan situasi dan kondisi ini? Sebab Tuhan adalah perlindungan kita. Amin. Sekali lagi, tidak usah takut, tidak perlu takut, dan jangan sampai roh ketakutan menguasai. Kita harus percaya bahwa Tuhan adalah perlindungan kita. Nah untuk itu Bapak Ibu Saudara, kehidupan orang percaya di dalam perjalanan kehidupan ini di akhir zaman, kita membutuhkan yang namanya perlindungan Tuhan. Kenapa? Karena kehidupan ini di dalam dunia yang penuh dengan kesulitan dan kesusahan, banyak tantangan dan masalah yang kita alami dan kita hadapi, membuat kehidupan kita ini
ada di dalam ketakutan. Tetapi sebagai orang percaya, kita punya keyakinan, kita tidak perlu takut karena Tuhan adalah perlindungan kita. Nah, kita akan melihat bagaimana perlindungan Tuhan yang sebenarnya, yang sesungguhnya untuk kita percayai. Contohnya bagaimana perjalanan bangsa Israel dari tanah perbudakan, tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Di sana ada janji Tuhan, susu dan madu. Nah, dalam kehidupan perjalanan bangsa Israel, mereka membutuhkan yang namanya perlindungan Tuhan. Nah, kita lihat di dalam, tolong ditampilkan di dalam layar, Keluaran 13. Keluaran 13 ayat 21 dan 22. Ya. Keluaran 13 ayat 21 dan 22. Di situ dengan jelas firman Tuhan berkata bagaimana gambaran perlindungan Tuhan. Saya bacakan. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ini contoh di dalam perjalanan bangsa Israel bagaimana Tuhan menyatakan Dia adalah perlindungan dalam perjalanan bangsa Israel. Jadi perlu diperhatikan dengan baik kalau bangsa Israel menerima dan dapat lawatan Tuhan dalam perjalanan dari tanah perbudakan menuju ke tanah perjanjian, maka dalam perjalanan mereka membutuhkan yang namanya perlindungan Tuhan. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, perlindungan Tuhan digambarkan seperti tiang awan dan tiang api. Pada siang hari dituntun dengan tiang awan. Pada waktu malam dituntun dengan tiang api. Untuk menuntun dan menerangi perjalanan bangsa Israel supaya dapat berjalan siang dan malam. Inilah gambaran perlindungan Tuhan kepada bangsa Israel. Sehingga mereka boleh melihat kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan yang tidak ada batasnya. Nah, demikian juga dengan perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya di hari-hari terakhir ini menghadapi dunia yang penuh dengan kesulitan, penuh dengan kesukaran, penuh dengan kesusahan. Kalau kita ada di dalam perlindungan Tuhan, maka kita percaya kehidupan kita, keluarga kita, kesehatan kita, pekerjaan kita pasti dilindungi Tuhan, artinya diberkati Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Percaya sungguh bahwa Tuhan punya perlindungan nyata bagi setiap kita. Gambaran juga tentang perlindungan Tuhan digambarkan seperti payung. Nih. Di waktu hujan dan panas, kalau kita ingin terlindung, pakai payung. Dan kita harus memegang erat gagang payung itu supaya kita terlindung. Dan kita tidak akan terkena dengan hujan dan panas. Nah, kehidupan kita, bagaimana perlindungan Tuhan mau nyata di masa sukar, di masa sulit, di dalam menghadapi dunia akhir zaman, apabila kehidupan kita melekat, memegang pengharapan kita kepada Tuhan, hidup ini lebih setia dan taat kepada Tuhan, maka perlindungan Tuhan itu pasti kita alami, kita dapatkan melalui
pendekatan kita kepada Tuhan. Untuk itu, perhatikan dengan baik. Poin yang pertama, Tuhan adalah perlindungan kita. Nahum pasal 1 ayat yang ke-7 berkata, Tuhan mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Di tengah masa sulit, masa sukar, Tuhan mengenal kita. Kenapa? Kita mau datang dan minta perlindungan Tuhan menyertai dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kita, di dalam mengikut Tuhan, menghadapi masa sulit, masa sukar. Kenapa? Kalau kita tahu persis, kalau kita ada di bawah perlindungan Tuhan, kita aman. Kita terjaga, kita dipelihara Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Tuhan tidak pernah membiarkan kita menjadi piatu. Kenapa? Karena Dia selalu melindungi kita. Jadi bagian pertama, alasannya supaya kita tidak takut menghadapi dunia akhir zaman, dunia dengan penuh kesulitan dan kesukaran, karena Tuhan perlindungan kita. Bagian yang kedua, alasan yang kedua, kenapa kita tidak perlu takut menghadapi dunia akhir zaman ini, karena Tuhan adalah kekuatan kita. Keberadaan manusia digambarkan seperti uap dan seperti rumput. Artinya keberadaan manusia itu tidak ada kekuatan apa-apa. Kalau begitu kita butuh kekuatan Tuhan. Di tengah kita mengikut Tuhan, di tengah menghadapi masalah dan tantangan. Sekali lagi Yakobus 4 ayat 14 berkata, apa arti hidupmu? Hidupmu itu seperti uap. 1 Petrus pasal 1 ayat 24 berkata, semua yang hidup seperti rumput. Berarti menunjukkan kekuatan atau keberadaan manusia tidak ada sama sekali. Berarti kita membutuhkan kekuatan Tuhan. Kalau ada kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita, saya percaya menghadapi peperangan, menghadapi masalah, menghadapi cobaan, kita akan tampil sebagai pemenang. Kalau ada kekuatan Tuhan. Tapi kalau kita tidak ada kekuatan Tuhan, sudah digambarkan seperti uap dan seperti rumput, kita akan mengalami kekalahan tak kala kita ada dalam peperangan-peperangan iman. Kita akan mengalami kekalahan tak kala kita menghadapi masalah, cobaan dan tantangan. Kenapa? Karena manusia itu tidak ada kekuatan. Butuh yang namanya kekuatan Tuhan. Amin. Saya percaya seluruh jemaat GKSI Genesaret yang ada, semua ada kekuatan Tuhan. Saya melihat dari tempat ini yang ada di rumah masing-masing yang sedang mengikuti ibadah ini, saya percaya semua sudah ada di dalam poin pertama ada dalam lindungan Tuhan. Poin yang kedua, semua sudah menerima kekuatan Tuhan untuk kita pakai di dalam menghadapi tantangan ke depan, menghadapi masalah-masalah, menghadapi kesulitan-kesulitan. Kalau ada kekuatan Tuhan, saya percaya kita tampil sebagai pemenang, bahkan kita lebih daripada pemenang. Amin. Nah, ini perlu diingat, perlu diperhatikan, ya. Contoh orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang memakai kekuatan Tuhan dengan orang yang memakai kekuatan sendiri. Tak kala mereka bertempur, berperang, dan yang memiliki kemenangan orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan dalam kehidupannya. Yaitu Daud melawan Goliat. Ya. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 17 sampai 58 di situ jelas, tapi saya bilang di dalam ayat yang ke-17-nya aja dengan jelas firman Tuhan berkata bahwa kalau si Goliat melawan tentara barisan orang Israel dengan pedang lembing dan sebagainya, tapi Daud maju dengan nama Tuhan. Berarti Daud memakai kekuatan Tuhan,
Daud punya kekuatan Tuhan di dalam kehidupannya. Begitu dia berperang melawan Goliat, dan akhirnya Goliat mengalami kekalahan. Kenapa? Karena Goliat pakai kekuatan manusia, pakai pengalamannya dalam berperang. Tapi Daud, dia maju dengan nama Tuhan. Kenapa? Setiap orang yang mempunyai kekuatan Tuhan tidak mungkin mengalami kekalahan. Amin. Saya percaya jemaat GKSI Genesaret yang ada pada saat ini, semua ada kekuatan Tuhan. Tak kala engkau menghadapi peperangan iman, menghadapi masalah-masalah yang kita sedang hadapi secara bersama, di masa pandemik, menghadapi virus corona, menghadapi masa yang sulit, saya percaya semua pakai kekuatan Tuhan dan tampil sebagai pemenang. Amin. Ini harus diperhatikan dengan baik, supaya jelas kita ini anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Kita pasti menang, karena bahkan bukan menang, tapi kita diberkati Tuhan. Karena Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 dan 8 berkata, orang yang mengandalkan Tuhan dan kekuatan Tuhan, maka kehidupannya diberkati Tuhan. Mau jemaat diberkati Tuhan? Andalkan Tuhan dalam segala hal. Apalagi menghadapi masa sulit, usaha, pekerjaan, bisnis mengalami kesulitan, mengalami kegoncangan. Ya, usaha apa yang kau sedang kerjakan membuat goncang dan sebagainya. Akibatnya perekonomian kita, keuangan kita ada pengaruhnya. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan dan kekuatan Tuhan, hidupmu, rumah tanggamu, usahamu, kesehatanmu diberkati Tuhan. Ini jelas. Ini janji firman Tuhan. Tidak perlu kita takut. Poin yang kedua. Kenapa? Karena Tuhan adalah kekuatan kita. Kalau ada kekuatan Tuhan, puji Tuhan. Paulus punya suratan dalam Filipi 4 ayat yang ke-13 berkata, di dalam Dia dapat kutanggung dalam segala hal, sebab yang memberi kekuatan kepada Paulus adalah Tuhan Yesus. Kalau ada Yesus, ada kekuatan Tuhan Yesus dalam hidup ini, semua masalah dapat ditanggulangi. Semua persoalan dapat diatasi karena ada kekuatan yang luar biasa yang dari dalam, yang di dalamnya ada Tuhan Yesus menjadi penguasa tunggal dalam kehidupan ini. Ada kekuatan yang kita dapatkan. Nah, supaya benar-benar kita memiliki kekuatan yang dari Tuhan, bagaimana kekuatan Tuhan menguasai kehidupan kita, kita harus selalu apa? Menanti-nantikan Tuhan. Yesaya 40 ayat 31 berkata, menanti-nantikan Tuhan diberi kekuatan yang baru. Wah. Orang yang menanti-nantikan Tuhan artinya dia punya waktu khusus dengan Tuhan. Di dalam doa dan penyembahan dia secara pribadi, secara keluarga, secara kelompok, itu dilakukan dalam kehidupannya sehingga selalu mendapatkan kekuatan yang baru. Saya percaya persoalan apapun, seberat apapun itu dapat diatasi kalau kita punya waktu doa dan penyembahan kepada Tuhan seperti Yesaya 40 ayat 31 tadi, itu selalu ada kekuatan baru yang Tuhan berikan. Kenapa? Berarti kehidupan kita ini berjalan bersama Tuhan. Mazmur 84 ayat 8 berkata, berjalan bersama Tuhan makin lama makin kuat. Tuh. Artinya berjalan bersama Tuhan, kehidupan ini selalu diselaraskan dengan firman. Kehidupan ini selalu ada di dalam tuntunan pimpinan Tuhan. Kehidupan ini selalu ada di dalam hadiratnya Tuhan. Maka kehidupan ini selalu menerima kekuatan yang baru. Kenapa saudara? Karena Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Apalagi sebagai jemaat GKSI Genesaret yang ada di Kelapa Gading ini, saya percaya semua mau berjalan bersama dengan Tuhan. Amin.
Ya, saya percaya kita mau supaya kita harus pakai kekuatan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Di dalam menghadapi peperangan ada dua hal, kalah atau menang. Dan saya percaya jemaat GKSI Genesaret semua pasti menang di dalam peperangan iman. Ya, tidak perlu takut. Jadi alasan yang kedua yang Tuhan inginkan dan Tuhan katakan kepada setiap kita, supaya apa? Percaya dengan janji Tuhan, Tuhan adalah kekuatan kita. Amin. Yakin? Puji Tuhan. Yang ketiga, di dalam Mazmur tadi 46 ayat 2 sampai 4, kita sebagai orang percaya tidak perlu takut. Alasan yang ketiga kenapa tidak kita takut menghadapi dunia saat ini? Karena Tuhan adalah penolong kita. Haleluya. Kalau Tuhan berkata dia berjanji dia menolong kita, itu pasti dia tolong. Janji Tuhan dengan janji manusia berbeda. Janji Tuhan janji Tuhan kepada setiap orang percaya itu pasti tergenapi. Tapi kalau janji manusia, tapi janji tinggal janji. Janji sekali, janji dua kali, janji tiga kali, akhirnya nggak digenapi. Tapi Tuhan konsekuen dengan perkataannya. Jadi kita tidak perlu takut di masa-masa sukar, masa sulit ini. Karena Tuhan berkata, Dia adalah penolong kita. Luar biasa. Ya, kenapa? Kita harus percaya. Kita harus yakin bahwa benar apa kata firman Tuhan. Tuhan selalu menyatakan pertolongannya tidak ada batas. Sebagai orang percaya, sebagai jemaat GKSI Genesaret yang ada, kita harus mengakui bersama-sama dan berkata bahwa pertolongan itu hanya datang dari Tuhan. Mazmur 121 ayat 1 dan 2 dengan tegas firman Tuhan berkata, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Nah, jadi jemaat harus yakin pertolongan itu hanya datang dari Tuhan. Manusia, istri, suami, anak, orang tua memberikan pertolongan itu ada batasnya. Tapi kalau Tuhan punya pertolongan tidak ada batasnya. Apalagi di dalam menghadapi dunia akhir zaman ini. Orang mulai mengeluh, orang mulai takut, orang mulai khawatir. Bagaimana masa depan, bagaimana kehidupan kita, usaha, rumah tangga, kesehatan, mulai rasanya gimana. Tapi saya mau katakan bagian yang ketiga, Tuhan katakan Dia adalah penolong kita. Dia pasti menolong Anda di saat menghadapi masalah-masalah yang begitu berat. Dia tidak pernah meninggalkan kita menjadi piatu. Dia tidak pernah meninggalkan kita menghadapi masalah yang begitu berat. Karena Dia tahu kemampuan kita tak kala kita menghadapi persoalan. Haleluya, amin. Bilang kiri kananmu bahwa Tuhan satu-satunya penolongmu. Harus yakin. Jangan sampai bimbang, jangan sampai ragu. Iya, bagaimana kalau supaya kita mendapatkan pertolongan itu dan pertolongan itu tidak pernah terlambat. Lukas pasal 18 ayat 6 dan 7, bagaimana kita mau mendapatkan pertolongan itu? Kita harus berseru kepada Tuhan siang dan malam. Maka firman Tuhan berkata, Dia tidak pernah mengulur-ulur waktu untuk menolong kita. Artinya apabila kita berseru siang dan malam, maka pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Kalau kita sikapi dengan berseru, kalau kita selalu berseru, selalu ada pertolongan Tuhan. Menghadapi apapun di dalam masa-masa yang sulit ini, dalam keadaan kesesakan karena masalah, dalam kesulitan. Tapi kalau kita sikapi dengan berseru kepada Tuhan,
Mazmur 107 ayat yang ke-28 sampai 31, kalau kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan melepaskan kita dari kesesakan kita. Masalah yang kita hadapi, kalau kita sikapi dengan berseru, berteriak, minta tolong, Tuhan pasti turun tangan untuk menolong. Apabila jemaat menghadapi masalah yang berat, angkat tanganmu kepada Tuhan. Dan Tuhan dari tempat yang maha tinggi akan turun tangan untuk menolong kehidupan seluruh jemaat. Baik keluargamu, baik kesehatanmu, baik usaha mata pencarianmu, bisnis apapun. Tuhan punya pertolongan tidak pernah terlambat. Apabila kita berseru, minta tolong dengan doa kita kepada Dia, maka Dia menyatakan kasih-Nya. Kenapa? Sebab poin yang ketiga ini, Dia adalah penolong kita. Tuhan berjanji kepada kita, Dia menolong kita sampai masa tua kita. Haleluya. Yakin? Ya. Pertolongan Tuhan itu bukan hanya sewaktu-waktu, bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, sampai masa tua kita. Di dalam Yesaya 46 ayat yang keempat berkata, sampai memutih rambutmu dan sampai masa tuamu, Tuhan tetap menggendong kita. Artinya apa? Artinya Tuhan menolong kita sampai akhir hidup kita. Amin. Yakin sungguh, ya. Itu sebabnya kita camkan bahwa Bapak Ibu sebagai jemaat, minta sebagai anak Tuhan, kita harus percaya sungguh apa kata firman Tuhan. Kita harus percaya sungguh dengan janji-janji Tuhan. Kita harus percaya sungguh di tengah kita berseru kepada Dia untuk menghadapi masa-masa saat ini yang sulit dan sukar ini. Kita harus percaya bahwa Tuhan yang tidak pernah mengingkar janji, Dia akan berkata kepada kita, jangan takut. Kenapa? Karena 3 alasan tadi. Tuhan adalah perlindungan kita. Yang kedua, Tuhan adalah kekuatan kita. Dan yang ketiga, Tuhan adalah penolong kita. Untuk itu, kita harus percaya kalau Tuhan berjanji, pasti tergenapi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita pasti dipelihara Tuhan. Kita pasti diberkati Tuhan. Kita pasti ditolong Tuhan dalam segala hal. Kita camkan menjadi pegangan kita di masa-masa yang sulit ini. Percaya sungguh, Tuhan pasti memberkati kita. Demikianlah firman Tuhan yang kita sudah dengar, kita percaya, kita renungkan, kita lakukan dalam hidup kita, maka semua janji Tuhan pasti tergenapi. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita mau satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami patut naikkan syukur berterima kasih kepadamu karena Engkau yang sudah menyatakan perlindungan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sudah membaca firman-Mu, Mazmur 46 ayat 2-4. Kami tidak takut menghadapi apapun yang sedang terjadi di dunia ini. Karena kami percaya Tuhan adalah perlindungan kami. Kami percaya Tuhan adalah kekuatan kami. Kami percaya Tuhan adalah penolong kami. Ajari kami Tuhan, mau percaya sungguh semua janji-janji Tuhan di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa, memberkati seluruh jemaat dalam kehidupan mereka. Kesehatan mereka diberkati. Usaha mata pencarian mereka diberkati. Bahkan hikmat Tuhan menyertai, iman mereka diteguhkan, sehingga mereka boleh tampil sebagai pemenang untuk menghadapi apapun yang mereka sedang alami. Hamba percaya, melalui kebenaran firman Tuhan, seluruh jemaat GKSI Genesaret diberkati Tuhan. Berkati seluruh pengurus yang ada.
Berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang ada. Tuhan menyertai mereka. Tuhan berikan hikmat dan kekuatan. Sehingga apapun yang mereka kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Kami memberkati Bapak Gembala, Pak Arif, sekeluarga. Tuhan memberkati kekuatan, kesehatan, bahkan berikan kesembuhan yang sempurna yang Kau alirkan. Sehingga Pak Arif lebih setia melayani pekerjaan Tuhan. Bahkan kekuatan baru Tuhan berikan kepada Pak Arif sekeluarga. Terima kasih Bapa di sorga, terpuji akan nama-Mu. Ini yang menjadi doa dan ucapan syukur kami kepadamu. Kami peralaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang berkata di dalam kerjaan surga, kami boleh bersyukur kepadamu pada hari ini Tuhan. Kami bersama-sama dengan umat-Mu dapat mengikuti ibadah secara virtual, dan kami bersyukur karena kasih karunia-Mu yang Kau berikan di dalam setiap kehidupan kami. Bapa, biarlah kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada hari ini boleh menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kami, dan firman-Mu menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Bapa, bukan hanya kami mendengar saja, tetapi kami mau melakukan di dalam setiap kehidupan kami, sehingga firman-Mu itu Tuhan boleh nyata di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan nama-Mu yang dipermuliakan. Oleh karena itu Bapa, Engkau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan urapi, Tuhan pakai lebih dahsyat lagi. Dimanapun Tuhan Kau tempatkan hamba-Mu untuk di dalam dia melayani-Mu, Tuhan selalu memberkati di dalam setiap pelayanan hamba-Mu. Terima kasih Bapa, dan Kau juga berkati kehidupan keluarga besar daripada hamba-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati dengan luar biasa, dan pakai setiap keluarga hamba-Mu Tuhan untuk menjadi berkat-Mu yang luar biasa yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan hamba-Mu Bapa. Terima kasih, dan kami percaya melalui hamba-Mu banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang dipulihkan Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk Bapak Gembala kami, yaitu hamba-Mu Pak Arif Suryadi Tuhan. Tuhan berkati juga Bapak Gembala kami. Tuhan selalu memberi kesehatan yang luar biasa. Tuhan selalu pimpin dan Tuhan selalu pelihara. Bahkan Tuhan selalu lindungi di dalam setiap kehidupan hamba-Mu. Bahkan keluarga, istri dan anak-anak mereka, Tuhan selalu pelihara dan Tuhan selalu berkati di dalam kehidupannya. Dan pakai hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala kami, lebih hari, lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi di dalam dia membimbing kami, membina kami sebagai umat-Mu. Dan Tuhan pakai, dan Tuhan senantiasa membuka tabir-tabir rahasia kebenaran firman-Mu di dalam setiap kehidupan hamba-Mu. Apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan, Engkau sendiri yang beracara di dalam tengah-tengah kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk khususnya jemaat-Mu yang ada pada saat ini, khususnya jemaat-Mu GKI Genesaret, dan pada umumnya Tuhan untuk seluruh jemaat-jemaat daripada GKSI seluruh yang ada di Indonesia. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bahkan kami anak-anak-Mu yang sudah beribadah kepadamu melalui online ini. Tuhan berkati kami, pakai kami dengan luar biasa di dalam setiap kehidupan kami, pekerjaan kami, usaha kami. Tuhan selalu sertai, dan Tuhan selalu menopang dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kami yang saat ini yang ada, Tuhan Kau mau menyatakan setiap Tuhan kehidupan kami satu persatu Tuhan. Di masa-masa kami menghadapi pandemi ini, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan perlindungan yang ekstra di dalam hidup kami, sehingga kami tetap, hati kami Tuhan tetap teguh, hati kami tetap kuat, hati kami tetap Tuhan beriman kepadamu. Kami tidak akan digoyahkan dengan keadaan apapun, tetapi hati kami Tuhan selalu tetap memandang kepadamu. Kami tetap Tuhan Yesus setia kepadamu. Kami melakukan semua di dalam setiap kehidupan kehendak-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Oleh karena itu Bapa, kami serahkan seluruh jemaat-Mu, seluruh umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberi kekuatan bagi kami. Teguhkan hati kami, kuatkan hati kami, kuatkan iman percaya kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan Kau berkati pemerintahan kami dari presiden, wakil presiden, sampai Tuhan pejabat tinggi, para menteri, maupun pejabat tinggi yang lain Tuhan, sampai
kepala daerah, bupati, gubernur, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Engkau Bapa untuk menjadi pemimpin daripada pemerintahan kami, untuk menjadi pemimpin daripada bangsa kami. Oleh karena itu Bapa, Engkau beri hikmat, akal budi bagi mereka, supaya mereka dapat memimpin bangsa kami ini menjadi bangsa yang taat kepada Tuhan, bangsa yang dengar-dengaran kepada Tuhan, bangsa yang benar-benar Tuhan, yang selalu berseru kepadamu. Oleh karena itu Bapa, kami serahkan semua pemerintahan kami tanpa terkecuali kepadamu Bapa, sehingga bangsa kami boleh menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan, bangsa yang takut kepada Tuhan, di mana kami percaya, kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu ada di dalamnya Tuhan, dan sehingga kemakmuran bangsa kami ini Tuhan nyatakan bagi pemerintahan kami yang ada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih terpuji nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang saat ini yang terdampak daripada COVID-19 ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sudah terpapar Tuhan, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kesehatan yang luar biasa. Tuhan tolong di dalam setiap kehidupan mereka. Biarlah Tuhan mereka boleh sembuh dari apa yang mereka alami saat ini. Kekuatan iman percaya mereka selalu bertumbuh Tuhan. Dan Engkau boleh nyatakan kesembuhan kekuatan-Mu yang luar biasa bagi orang-orang yang saat ini Tuhan yang mengalami COVID. Oleh karena Bapa, kami percaya kesembuhan demi kesembuhan akan terjadi dan terjadi dan terjadi Tuhan. Dan yang terdampak daripada COVID ini Tuhan, dan kami berdoa biarlah semakin hari Tuhan, bukan semakin bertambah-tambah, tetapi semakin sedikit Tuhan. Dan yang sembuh Tuhan akan semakin banyak dan semakin banyak. Terima kasih Bapa, kami percaya semua apa yang kami alami dan apa yang mereka alami, semuanya Tuhan, kami semua serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarnya yang terbaiklah yang Kau berikan di dalam setiap kehidupan kami, supaya kami lebih dekat kepadamu, supaya kami lebih sungguh-sungguh kepadamu, supaya kami percaya bahwa perlindungan, bahwa pemeliharaan hanya daripada-Mu Bapa. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan terima kasih buat hari ini Tuhan, Tuhan sudah berbicara dan Tuhan sudah melakukan sesuatu di dalam setiap kehidupan kami. Dan hamba-Mu juga berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, yang hari ini, yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu melalui virtual Tuhan, melalui online ini, seluruh Indonesia Bapa, bahkan seluruh dunia, hamba-hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya orang-orang yang mendengarkan firman-Mu tidak akan berlalu dengan sia-sia. Mereka akan taat, mereka akan diteguhkan, mereka akan dikuatkan, mereka akan dipulihkan Tuhan. Bahkan di dalam setiap kehidupan mereka akan diberkati oleh Tuhan. Bahkan orang-orang yang belum percaya kepadamu, mereka akan diselamatkan oleh karena kebenaran firman-Mu yang disampaikan melalui online, melalui virtual ini Bapa. Oleh karena itu Kau berkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau urapi lebih dahsyat lagi, Kau pakai lebih dahsyat lagi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Siapkan hati kita, buka hati kita sepenuhnya, dan arah tangan kita angkat di hadapan Tuhan. Terimalah berkat dan anugerah yang luar biasa dari Allah Bapa kita. Damai, sejahtera, dan kasih sayangnya, kasih karunia-Nya, kasih setianya Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh yang Maha Kudus boleh menyertai saudara sekalian, tetap tinggal bersama dengan saudara. Diberkati rumah tangga saudara, diberkati anak-anak saudara, diberkati pekerjaan saudara, dan diberkati usaha saudara dan mata pencarian saudara. Demikian juga diberkati setiap pelayanan saudara, pengabdian saudara, dan pengorbanan saudara. Semua diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima berkat-Mu. Kami bersyukur. Haleluya. Amin.